Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sitorus dengan NPM C1C021118 dari kelas akuntansi D dengan dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang pidato dan presentasi ilmiah. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan penyampaian gagasan, pikiran, informasi, dan tujuan di depan umum dari pembicara kepada orang lain atau audiens dengan cara lisan. Tujuan pidato diantaranya yaitu menyampaikan informasi atau informatif, meyakinkan pendengar atau argumentatif, mempengaruhi sikap pendengar atau persuasif, dan menghibur pendengar atau rekreatif. Struktur teks pidato. 1. Pembukaan. Pembukaan pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. 2. Isi. Isi pidato harus berisi informasi penting dan sebaiknya disertai dengan bukti. 3. Penutup. Berisi kesimpulan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan pidato, dan salam penutup. Metode pidato. Yang pertama yaitu metode naskah, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan membaca naskah dan biasanya digunakan untuk pidato resmi. Yang kedua yaitu metode menghafal, yaitu metode pidato yang naskah pidatonya telah dipersiapkan sebelumnya dan bukan untuk dibaca, melainkan untuk dihafalkan. 3. Metode penjabaran kerangka, yaitu metode dengan menjabarkan materi pidato yang belum terpola secara lengkap. 4. Metode spontanitas, yaitu metode pidato yang tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah terlebih dahulu. Jenis-jenis pidato. Dilihat dari sifat dan fungsinya, jenis pidato terbagi menjadi 1. Pidato pembukaan, merupakan pidato singkat yang biasanya dilakukan pembawa acara atau MC. 2. Pidato pengarahan, merupakan jenis pidato yang berfungsi untuk mengarahkan para pendengarnya. Contohnya yaitu pidato yang dilakukan oleh ketua panitia untuk memulai suatu acara. 3. Pidato sambutan, merupakan jenis pidato yang disampaikan untuk menyambut orang dalam sebuah acara. 4. Pidato peresmian, yaitu pidato untuk meresmikan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh orang yang berpengaruh. 5. Pidato pertanggungjawaban, merupakan pidato yang digunakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Contohnya yaitu pidato laporan tanggung jawab dari ketua panitia bahwa sebuah acara telah selesai. Etika dalam berpidato. Yang pertama, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, berupaya menghargai dan membangun optimisme pendengar. Yang ketiga, sikap jujur dan terbuka. Keempat, rasa empati dan persahabatan. Etika berpidato menurut tempat pidato. Yang pertama, etika berpidato di depan umum. Contohnya yaitu mengenakan pakaian yang sesuai dengan suasana pertemuan, rapi, bersih, dan sopan, serta tampil dengan bersahaja, sopan, dan rendah hati. 2. Etika berpidato di depan pejabat. Contohnya yaitu menghilangkan rasa rendah diri dan jangan tampil seolah-olah menggurui, sikap lebih tahu, dan lain-lainnya. 3. Etika berpidato di depan pemuka agama. Contohnya, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung umat beragama, jangan ada nada merendahkan atau memuji agama tertentu, dan perbanyak istilah-istilah keagamaan. 4. Etika berpidato di depan lawan jenis. Contohnya yaitu, jangan sampai menyinggung harakat dan martabat lawan jenis. 5. Etika berpidato di depan pemuda. Contohnya, pidato harus mengutamakan penalaran yang berkaitan dengan dunia anak muda dan jangan mengeluarkan kata-kata yang menyalahkan anak muda. Kriteria pidato yang baik. 1. Isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. 2. Isinya mengunggah dan bermanfaat bagi pendengar. 3. Isinya tidak menimbulkan pertentangan sara. 4. Isinya jelas. 5. Isinya benar dan objektif. 6. Bahasa yang dipakai mudah dipahami. Dan 7. Bahasanya disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat.
Tata tertib dan etika pidato. Tata tertib berpidato merujuk kepada langkah-langkah dan urutan untuk memulai, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Sementara itu, etika berpidato merujuk kepada nilai-nilai kepatutan yang perlu diperhatikan dan dijunjung ketika seseorang berpidato. Penulisan naskah pidato. 1. Menentukan topik pidato. 2. Menentukan judul pidato. 3. Menyiapkan bahan, data, dan referensi. 4. Menulis pidato. Penyuntingan naskah pidato adalah kegiatan memperbaiki tulisan. Tahapan penyuntingan terbagi menjadi 2, yaitu suntingan isi dan suntingan kebahasaan. Penyempurnaan naskah pidato terdiri dari penyempurnaan aspek bahasa, dilakukan dengan mengganti kosakata yang lebih tepat dan menyempurnakan kalimat dengan memperbaiki struktur dan gagasannya, serta penyempurnaan paragraf dengan memperbaiki koherensi dan kohesi paragraf. Penyampaian pidato. Dalam penyampaian pidato terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu 1. Sebelum memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan berikut ini. Yang pertama, menentukan maksud pidato. Yang kedua, paham situasi dan latar belakang pendengar pidato secara umum. Yang ketiga, mengetahui lama durasi pidato yang akan dibawakan. 4. Menyusun kata-kata yang mudah dipahami. 5. Mengetahui jenis pidato dan tema acara. 6. Menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato. 7. Melatih diri secara oral sebelum menyajikan pidato. Dan 8. Memperhatikan posisi berbicara. 2. Pada saat penyampaian pidato harus memperhatikan hal berikut ini. Pertama, posisi berbicara. Kedua, mengatur suara dalam berpidato. Ketiga, volume, intonasi, dan pelafalan. Keempat, sisipkan humor yang sopan, segar, dan relevan. Kelima, gerak tubuh. Dan keenam, penggunaan alat-alat pelengkap. Vokal, tempo, dinamik, dan warna suara. 1. Vokal adalah suara kita saat berbicara dalam berpidato. 2. Tempo dapat diartikan cepat lambatnya pengucapan, tidak berbicara terlalu cepat atau sebaliknya. 3. Dinamik berkaitan dengan keras lembutnya suara. 4. Warna suara adalah kaitan antara kata yang diucapkan dengan suasana hati. Presentasi ilmiah. Apa itu presentasi ilmiah? Presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang atau publik atau kalangan terbatas untuk menyiapkan temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi ilmiah dalam dunia akademik. Tata tertib dan etika presentasi ilmiah. Adapun tata cara presentasi ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Etika presentasi ilmiah. Yang pertama, etika penyaji. Contohnya, penyaji perlu memberikan informasi secara memadai kepada peserta. Penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia dan mengutamakan kejujuran. 2. Etika peserta. Contohnya, peserta menjadi penyimak yang baik dan peserta mengungkapkan apresiasi positif terhadap penyaji. 3. Etika moderator, yaitu adil dan taat jadwal. 4. Etika notulen, mencatat dengan rapi dan teliti semua hal yang terungkap dalam forum dan meringkas hasil catatan dan disebarkan kepada forum. 5. Etika teknisi, yaitu memastikan bahwa peralatan teknologi bekerja dengan baik dan mengontrol peralatan selama presentasi. Penyiapan bahan presentasi diantaranya yaitu yang pertama, tentukan butir-butir terpenting yang ingin dibahas. Kedua, atur butir-butir tersebut agar alur penyajiannya terurut. Ketiga, tuliskan semua dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. 4. Uji coba tayang untuk memastikan bahwa semua bahan yang disajikan dalam slide dapat terbaca oleh peserta. 5. Cetak bahan dalam slide tersebut untuk digunakan sebagai penyajian dalam melakukan presentasi. Pelaksanaan presentasi. 1. Kuasai isi materi. 2. Pakai kalimat yang sederhana. 3. Menggunakan gambar bermakna ribuan kata. 4. Pastikan konten yang dimasukkan dalam presentasi memang berguna bagi audiens. 5. Kuasai peralatan presentasi. 6. Berceritalah saat presentasi. 7. Jangan lupa melakukan kontak mata terhadap audiens.
Demikianlah video pembelajaran dari saya tentang materi pidato dan presentasi ilmiah. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.